wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratal mukarramin, para masyayikh pondok pesantren Nuqayyah, hadratal muhtaramin, para pengasuh pondok pesantren Nuqayyah, hadratal mukarramin, para pengurus yayasan Nuqayyah, Kepala Madrasah Al-1 Nuqayyah Putri dan segenap pimpinan yang saya hormati, anak-anakku sekalian beserta acara pemantapan keaswajaan dan keanuqayahan yang saya cinta sayangi. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa bermuajahah, kita bisa bertatap muka dan bisa menjalin rohani di majelis yang insya Allah penuh barokah ini. Mudah-mudahan pertemuan ini akan banyak memberi manfaat dan barokah untuk kita semua. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa ditetapkan atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sangat mencintai kita dan Nabi yang sangat kita cintai. Mudah-mudahan kita akan berkumpul bersama beliau di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku sekalian yang saya hormati, 2 hari ke depan kalian akan mengikuti acara pemantapan keaswajaan dan keanuqayahan dengan 4 sesi tatap muka dan 4 materi. Yang pertama yaitu pemandangan umum tentang keaswajaan. Kemudian nanti akan berbicara tentang keanuqayahan dari sisi akidah atau tauhid. Kemudian anuqayah secara spesifik atau secara khusus dari sisi syariah atau fikih, praktek-praktek ubudiyah dan amaliyah. Dan terakhir nanti kita juga akan menginternalisasi nilai-nilai akhlak dan tasawuf pondok pesantren Nuqayyah. Kita berdoa mudah-mudahan acara ini dapat kita ikuti secara baik dan sempurna oleh kita semua. Amin. Hari ini kita akan mengikuti sesi pertama yaitu pemantapan keaswajaan. Namun sebelum itu, mari kita simak dan kita perhatikan dulu sambutan dan arahan yang akan disampaikan oleh Kepala Madrasah Al-1 Nuqayyah Putri. Yang terhormat Bapak Muhammad Khalili, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Yang kita tahu ini Dewan Masyayikh, Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Nuqayyah, urus yayasan, para pimpinan, serta panitia kegiatan pemantapan aswaja dan keanuqayahan. Anakku sekalian yang saya banggakan, kelas akhir MA Putri, alhamdulillah kita hari ini mengadakan kegiatan pemantapan keaswajaan dan keanuqayahan. Semoga ini menjadi barakah dan bermanfaat. Kedua kalinya semoga salam dan salam Allah semoga tetap terlimpahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang pertama saya sampaikan ucapan terima kasih yang susul kepada Wakakurikulum yang mengawal kegiatan ini bersama staf-stafnya. Kemudian yang kedua kepada anak sekalian yang telah hadir dan mengikuti kegiatan ini sampai akhir nanti, semoga barokah dan bermanfaat.
harapan saya pertama, tolong kegiatan ini disimak dengan sebaik-baiknya, diikuti dengan sebaik-baiknya, dicatat dengan sebaik-baiknya. Saya tidak ingin ada kesan nanti minimal dari narasumber terkesan kurang baik setelah kegiatan ini. Misalkan pada saat kegiatan siswa itu banyak bicara sendiri, itu su'ul adab menurut An-Nuqai, akhlak An-Nuqai. Di mari kita tampakkan akhlakul karimah sebagai santri An-Nuqai dengan cara pertama, simak dan jangan berbicara sendiri ketika pelaksanaan kegiatan, apalagi makan, tidur. Itu bagian dari su'ul adab. Siap ya? Di belakang masih berbicara. Di belakang tolong nanti, karena yang ngisi adalah semua dewan masyayikh, guru-guru kita semua. Karena An-Nuqai itu adalah yang sangat tampak adalah akhlakul karimahnya, sifat, sikap, tawadhu dan semuanya. Makanya paling tidak, mari kita akhiri. Kalian akan dilepas insya Allah lagi dari Pak Putri. Mari kita menanamkan sifat nilai-nilai akhlak karimah dengan baik. Makanya dengan ketika ini dicoba sebelum siswa keluar dikasih pemantapan soal keaswajaan dan ke-An-Nuqayahan. Akhirnya nanti ketika di luar kalian benar-benar menjadi alumni An-Nuqayah yang baik. Itu diharapkan. Misalkan ada kuliah di luar, misalkan di Jogja, di Jakarta, dan di sebagainya, itu akan dihadap oleh berbagai ideologi, berbagai tradisi di luar yang tidak sesuai dengan An-Nuqayah. Dan kalian akan ditantang apakah Anda siap nggak jadi santri yang baik, santri An-Nuqayah. Karena santri itu adalah selamanya, tidak hanya di pondok, bahkan sampai yaumul qiyamah. Kita berharap sebagai santri ini, saya juga, Pak Syari juga, ada santri An-Nuqayah, harapannya santri sampai hari kiamat, bahkan diakui nanti di akhirat sebagai santri An-Nuqayah oleh pengasuh kita. Makanya tekankan bagaimana akhlakul karimah ini sangat ditekankan. Apapun pinternya, tapi tidak berakhlakul karimah itu nol. Maka saya ingin alumni Pak Putri menjadi sosok yang berakhlakul karimah. Semoga amin. Apalagi nanti kegiatan adalah nanti ada penugasan namanya risumah. Jadi setiap materi kalian nanti wajib membuat risumah dan disetor ke panitia. Nah, jadi kehadiran dan tugas risumah itu menjadi syarat untuk bisa memiliki sertifikat ini, keaswajaan. Nah, kalau sudah menyetor risumah dan hadir, maka itu mendapat sertifikat dan itu menjadi syarat untuk dapat memperoleh ijazah. Ya memang ini agak bukan dipaksakan, ini media untuk siswa itu benar belajar dan sebaik-baiknya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sekalian, kita ini sebenarnya adalah santri An-Nuqai merupakan, kalau menurut Kiai Ainul Yakin, kita anaknya, putranya Kiai, tapi anaknya anak ideologis. Putra ideologis, ada putra secara biologis, ada putra putri secara ideologis. Santri ini adalah, menurut beliau adalah sebagai putra putri ideologis.
Siapa itu? Yaitu santri yang bisa mengembangkan, memelihara, dan mengamalkan ajaran, nilai-nilai keanukoyahan. Baik akidah, fikih, akhlak, menurut anukoyah. Nah, kita ini bagaimana menjadi santri yang benar secara ideologi, maka kita kasih pemantapan-pemantapan. Paling tidak kita mengikuti jejak akhlak beliau. Saya kebetulan dengan Pak Syaris, santri juga yang lahir lebih awal, mondok lebih awal, sama dengan kalian sebenarnya. Sebagai santri, kebetulan mondok lebih awal. Salah satu akhlak yang saya ketahui dari akhlak Masyayikh Anukoyah, Kyai Syarqawi misalkan, beliau sangat tidak suka mubadzir dalam ya istilah makan. Ada banyak siswa itu kan menyisakan makanan, bahkan membuang makanan. Saya sering temukan itu. Kyai itu sangat tidak suka mubadzir, bahkan setelah makan beliau itu mau ya, ini diecap-ecap oleh beliau, sisa makan, tidak ada satu butir pun yang ditinggalkan. Itu sebuah akhlak Kyai Anukoyah. Kita bisa nggak mengikuti walaupun tidak persis seperti beliau? Satu ketika saya ada acara dengan Kyai Hanif Hasan. Kalau misalnya acara akikah di tetangga saya. Di desa itu sudah ada perubahan tradisi, dari langsung nasi pakai langsung piringnya itu kan. Kalau dulu kan ada dipisah piring, bisa sekarang langsung dengan ikan langsung disatukan. Saya persis di dekat beliau. Oleh Kyai Hanif itu sebelum beliau dahar, itu makannya diambil separuh, takkan dibungkus apa kalau sama dulu kan? Bungkusan berkat. Diambil separuh, sisakan sedikit itu dimasak sampai habis. Yang lain dimakan, sisanya dimakan, sisanya sampai dibuang-buang itu. Itu satu contoh bahwa luar biasa Kyai Hanif mengikuti jejak akhlak Masyayikh Anukoyah. Ini satu perilaku saja. Belum soal membuang sampah di tempat sampah. Belum bacaan wiridan, belum, itu banyak. Amalia, baik di bidang ubudiyah yang belum kita ikuti dengan sebenarnya. Saya sering temukan di kelas-kelas air mineral punya paling tinggal sedikit habis sedikit dibuang. Bahkan banyak menemukan ya Allah, mubazir sekali. Padahal kalau kita orang tuanya anak kim luar biasa itu jerih payahnya mengirim itu. Nah sekalian, mari kita coba berusaha menjadi santri Anukoyah sampai hatta yaumil qiyamah. Saya mau menerima satu pesan dari satu Kyai Anukoyah bahwa jika kita mau diakui oleh sebagai santri, punya hubungan batin, kita harus memiliki amalia yang terus menerus, amalia yang sama dengan Kyai kita Anukoyah itu. Dan itu menjadi ikatan ideologis, ikatan kepada Kyai kita. Nah, saya ingin kalian secara fisik nanti akan dilepas oleh MA Putri secara fisik, tapi saya ingin secara jiwa, secara ideologi, secara tetap ada ikatan erat dengan Pondok Pesantren Anu, termasuk MA Putri Anukoyah ini memang menjaga nama Anukoyah. Nah makanya kami pimpinan sebelum melepas kalian akan dikasih pemantapan soal-soal yang berkaitan dengan dasar-dasar akidah, akhlak, fikih menurut Anukoyah. Dan harapan ya kita sebagai santri Anukoyah dengan sebaik-baiknya. Dan tolong ikuti dengan baik sampai akhir. Dan kami
hanya berdoa semoga kalian mendapat ilmu yang bermanfaat dan barokah, dan nanti semua lulus dengan baik dan bisa melanjutkan ke jenjang studi lebih tinggi lagi. Anak sekalian, kami hanya bisa berdoa. Kami nggak punya apa-apa. Kami hanya berdoa untuk kalian semoga jadi santri yang baik, berakhlakul karimah dan ilmu bermanfaat. Hanya itu. Nah, ketika di luar, tolong kita jaga sama-sama, jaga nama baik, alma mater, Anukoya. Itu tugas yang berat, tidak ringan. Satu contoh misalkan, minta maaf, ada santri kuliah di luar, apa cara? Contoh. Padahal di Anukoya dilarang acara. Berarti yang bersangkutan tidak menjaga nama baik Anukoya. Saya yakin kalian tidak demikian. Atau ada santri Anukoya buka aurat misalkan. Kemudian itu hal-hal yang seperti itu sebetulnya akan menjauhkan kita sebenarnya. Nah, tolong hal-hal demikian yang nilai-nilai akhlakul karimah yang tidak sesuai dengan Anukoya, walaupun di luar, jangan dilakukan. Itu pesan kami kepada kalian semua sebagai santri Anukoya sampai akhir hatta yaumil qiyamah. Tidak hanya secara formal, paling 3 tahun, 6 tahun, tapi kita tetap punya ikatan ideologis, ikatan batin dengan Anukoya. Semoga, amin, terima kasih, dan minta maaf atas segala kekurangan, atas segala kekhilafan dari saya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan atas arahan yang telah disampaikan oleh Kepala Madrasah Aliyah 1 Anukoya Putri. Mudah-mudahan menjadi penambah semangat kita untuk mengikuti acara ini. Anak-anakku sekalian, nanti setelah kalian selesai mengikuti kegiatan ini dari satu sesi ke satu sesi, kalian diberi tugas untuk melaksanakan penulisan resume. Penulisan resume, ada yang mengatakan resume. Saya tidak suka mengatakan resume, karena bahasa Indonesia yang benar itu resume, bukan resume. Resume itu takok pas lopot ngejaka mesum. Jadi resume. Nah, ini nanti supaya ditulis dengan sebaik-baiknya, ditulis di atas kertas folio bergaris. Tolong ini diikuti ketentuan ini, supaya nanti kami, pimpinan, mudah ketika melakukan pengecekan dan pengoreksian terhadap hasil resume kalian. Karena kami sudah sepakat bahwa hasil resume itu nanti akan dilihat oleh pimpinan. Kami sudah bagi-bagi tugas, kelas ini siapa, kelas ini siapa, kelas ini siapa. Jadi tolong ditulis di atas kertas folio bergaris, jangan ditulis di atas kertas lembaran buku tulis, jangan ditulis di atas kertas folio yang tidak bergaris. Tulis dengan jelas. Harus berapa banyak? Kami tidak akan mengukur, tidak akan menetapkan harus sekian, harus sekian. Yang penting tulislah sesuai dengan kemampuan kalian di dalam mengapresiasi dan merekam apa yang disampaikan oleh penyaji. Karena nanti kalau misalnya ditarget harus 1 halaman, jangan-jangan hanya kalimat awalnya yang berbau keaswajaan, selanjutnya asal metu. Korngetop. Makanya kami sepakat kemudian nanti akan dikoreksi oleh pimpinan. Khawatir ada yang main-main. Nah, pertanyaannya, kenapa harus ada tugas menulis ini? Ini sebetulnya
Mohon maaf Pak Deli, saya harus berdiri. Ini sebetulnya satu keinginan untuk meyakinkan kami bahwa apa yang sudah disampaikan oleh penyaji itu betul-betul sudah diserap oleh otak kalian dan sudah menyatu dengan hati kalian. Dan keterserapan itu dan kemenyatuan itu diekspresikan atau diungkapkan lewat tulisan yang berbentuk resume itu. Jadi kami bukan sekedar bukan sekedar main-main, ada tugas menulis ini. Bahkan misalnya ada yang sakit dan betul-betul berhalangan tidak bisa mengikuti, kami sudah menyiapkan rekaman dari setiap penyaji, baik dalam bentuk audio atau audio visual. Insya Allah videonya lengkap. Kenapa? Karena nanti kalau misalnya ada yang tidak sempat mengikuti, maka wajib tetap mengikuti. Kami mempersiapkan ruangan khusus, kemudian ikuti sesi itu secara lengkap, setelah itu menulis resume. Kalau begitu enak ya, tidak usah ikut. Jangan, saya tidak menerima alasan apapun kecuali yang masuk akal, misalnya sakit atau mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Lebih baik kamu ikut acara ini mubasyar, secara langsung ya, bukan via YouTube atau video atau audio. Kenapa? Karena pertemuan seperti ini sebetulnya adalah pertemuan dua hati, pertemuan dua jiwa. Saya yakin nanti kamu dengan Pak Maimun, kemudian kamu dengan Ki Muhsin nanti, kamu bukan sekedar, mohon maaf, bukan hanya telinga kamu yang mendengarkan, tapi hati kamu insya Allah juga menyatu dengan hati beliau. Ada energi nanti yang insya Allah secara rahasia akan terkirim ke hati kalian, dan hati kalian insya Allah siap untuk menerima transmisi cahaya yang dikirimkan oleh para penyaji nanti. Ya jangan lupa termasuk dari Pak Holidi dan Pak Syahri ya. Jadi ini yang penting diperhatikan, jadi ikuti ya, ikuti dan tulis, nanti disetorkan. Kami sudah mempersiapkan petugas. Kami tidak akan mempersulit kalian. Kami hanya ingin membuat kalian itu keluar dari MA1 Anokoya Putri sudah dalam kondisi spiritual terutama, sesuai dengan idealisme yang dipegang teguh oleh Madrasah Aliyah 1 Anokoya Putri. Kami pontang-panting berusaha ini, ya. Maka apapun kami lakukan, termasuk pengabdian misalnya. Memang tahun ini yang baru dilaksanakan untuk MA1 Anokoya Putri, pengabdian di MA1 Anokoya Putri. Kalau yang sebelum-sebelumnya, pengabdian itu hanya kami serahkan ke pesantren daerah, tapi tahun pelajaran ini saya minta supaya kalian semua punya kesempatan untuk berkhidmah di madrasah ini. Masa 3 tahun kamu sudah memperoleh pencerahan rohani yang luar biasa, tidak mau melakukan khidmah dalam bentuk terutama kegiatan-kegiatan yang bersifat fisik ya, misalnya membersihkan, misalnya melakukan kebersihan di madrasah ini. Ada yang mengeluh karena kemarin diberi tugas nyampor calat ya, nyampor calat celatong ya. Itu sudah pakai macam-macam itu tangannya itu. Saya dulu biasa oleh ayah saya itu kalau diajak ke sawah kemudian pakai tangan telanjang seperti ini langsung isabat gitu ya. Habis itu ya makan, tapi ya becok ada. Nah, ini mungkin tidak enak memang sekarang. Ya, memang tidak enak mungkin. Boleh kamu mengeluh sekarang. Ya, boleh mengeluh. Tapi nanti saya harapkan kamu akan kangen dengan pengabdian itu. Ya, akan kangen dengan pengabdian itu. Oke, saya cerita ya, soal pengabdian saya cerita. Saya punya seorang teman namanya Mas Guri, sudah almarhum. Dia orang Banyuwangi. Orang Glenmore. Ini satu-satunya ini. Tulisannya Glenmore, tapi dibaca Glenmore. Jadi bahasa Inggris ini. Glenmore tulisannya.
Kecamatan Glenmore, tapi dibaca Glenmore. Wah, keren. Banyuwangi punya itu. Bangga yang dari Banyuwangi. Saya bukan dari Banyuwangi. Ini sudah lama ketemu. Dia teman saya di sini. Dia lucu menurut saya. Lulus SMA, dia masuk ke Anokoya, masuk Aliyah. Lagi, kelas 1. Sekelas dengan saya. Sampai selesai, Aliyah, lulus Aliyah. Jadi SLTA-nya dia punya 2 ijazah. 1 SMA, 2 MA. Lulus Anokoya. Setelah itu kuliah 1 tahun bersama saya. Tahun berikutnya dia berhenti, total berhenti. Saya tanya, karena saya kebetulan kerasan di pondoknya, di cangkruknya ya, di cangkruk masih pondok gede, tapi pakai triplek waktu itu. Rensoki ini. Saya suka nebeng dengan orang-orang kaya. Tapi saya akrab dengan orang-orang miskin. Ya, oleh geger. Jadi saya kerasan di sana. Terus saya tanya, apa yang aku nebak? Apa yang aku nebak? Neng dina setahun, kok setahun lagi aku neng dina. Apa yang aku nebak? Ini kemudian mengatakan, kok ngabdiyah ke kiai. Kebetulan moduk neng late. Jangan menimbulkan macam-macam perasaan. Kebetulan saya, bukan kebetulan, memang dikehendaki oleh Allah, saya mondok di Late, gitu loh. Jadi Mas Guri ini juga mondok di Late. Saya tanya, apa yang akan kamu lakukan selama 1 tahun ke depan? Engkau ngabdiyah ke dalam. Memang betul, selama 1 tahun dia itu kerja di dalam. Mon pada moger kajuh itu lambok ki atanak angkuyan itu, angkui kajuh ikut sah dan seterusnya. Pokoknya 1 tahun penuh itu dia gunakan untuk mengabdi pada salah seorang kiai di pesantren ini, pada Ketuan Bashir. Setelah itu dia berhenti dan sekitar 20 tahun tidak ketemu dengan Pak Asari. Sampai suatu ketika Pak Asari punya kesempatan berkunjung ke Banyuwangi, ke salah seorang familinya Pak Asari di sana. Karena saya bermalam, maka saya sempatkan untuk berkunjung menemui Mas Uhuri ini, almarhum ini. Mudah-mudahan dibahagiakan di sisi Allah. Amin. Sampai di sana habis Isya dia sudah lupa. Siapa banyak? Si Raja ya mogoyo bangke. Masa engkau ingat ke ben lupakan kok. Munda iya kok kasta ingat ke ben. Bukan ku ingat salah aja berarti. Ini yang namanya bertepuk sebelah. Walaupun itu perlu dikoreksi. Bisa dikatakan bertepuk kalau sebelah tangan. Mereka jangan bertepuk. Heran saya kan. Bahasa ini gimana? Bertepuk sebelah tangan. Gimana aku cak bertepuk? Apa saya kemudian membenci bahasa? Tidak, ya. Karena itulah keterbatasan dari bahasa. Karena bahasa itu sesuatu terbatas, mengungkapkan pikiran dan perasaan yang tidak terbatas. Marah mungkin urusin bayi lebay dan Pak Asari. Oke, saya lanjutkan. Jadi dia siapa banyak? Si Marara Sugunderi yang saya tak gini ngebalik ya, cermat saya. Masa engkau ingat hari pas tak ingat? Yang tak lebur gitu. Sama dengan kalau misalnya saya telepon, oh ya dari siapa? Nomornya tersimpan di nomor saya. Nah, kurang ajar ban. Nomor mbak dan kok tangdi tak ada nang mbak. Majik nyaman ban. Kok sedep kok dikian? Sini. Mar sapong bener ban. Jadi baru kemudian saya sampaikan, engkau As'ari. Bok Andri. Tahun ini gila apa dan gula jan gedang jan juga tahun. Tapi yang jelas ada perubahan, makanya dia lupa ya. Saya tidak tahu yang berubah itu saya atau dia. Karena bisa saja saya tetap saja dia yang berubah. Akhirnya punya pola pandang yang berbeda. Halo. Saya tanya. Terus sudah bincang-bincang akhirnya saya tanya. Lur, gua tanya, ben ngajar ya? Kemudian dia bilang, ih ngajar kok. Ngajar di mana Mbak? Ya beda pesantren di Nanik ini. Ngajar apa? Jawabannya lucu. Ngajar tafsir. Sialat je Mbak Andrea seponduk ben kok. Ben mata kermaja tafsir jarang ben memuka kitab langsung pelengan jam. Saya tahu persis.
Kalau dengan kitab memang puasa dia. Puasa. Ya. Bukan hanya puasa hari Kamis, puasa Daud. Tidak apa saja tak ada sekali. Nol. Ya dari SMA. Masuk aliyah ke kantor. Di bahangan. Aliyah kantor kan kita apa apa? Alfiyah. Tak tahu nahu sekali wajar alfiyah. Ya tak ada apa. Alhamdulillah. Ini Kiai Haji Maimun Syamsuddin sudah hadir di tengah-tengah kita. Alhamdulillah. Nah, berarti saya harus segera mengakhiri. Tapi saya lanjutkan dulu, saya selesaikan ya cerita saya. Iman ini kalau tidak selesai nanti misalnya, karena ini mohon maaf, takut nanti ditulis bersambung. Oh, ternyata besok kemudian ada yang tidak masuk misalnya. Oke, saya lanjutkan dulu. Marang abis kangko, lucu abis ya Maimun. Pakunden dengan Maimun bengkok. Nah, tak usah. Deki lah tahu ya. Iya boleh. Ayo. Saya lanjutkan dulu. Saya tanya, lu Raban ngajar banjir. Akhirnya dia jawab, iya ngajar kok. Ngajar di mana ya? Ngajar di pesantren. Bener kok apa? Tafsir. Si joko tafsir apa? Akhirnya dia, iya ngajar tafsir aku. Oh, buat serius. Lu. Mak bisa ngajar tafsir dan dari rumah. Akhirnya dia cerita. Suatu ketika, Tuan Bashir Rabu kedena beda acara IAA. Tak tahu kok pas ditikanin. Beda Mas Puri kena. Eki kadito. Dan apa? Ditikanin. Kok pas tojuk nang aju nek ya Tuan Bashir. Ben ngajar ya. Punten. Beda sandi pontuk ya. Katanya keselai. Beda kadito atina. Mas Puri pengajar nang jadi peneguk tafsir. Aku ke jaseng itu. Ya, langsung dari gituan, peneguk tafsir. Akhirnya dia cerita terus dari mujian. Saya semakin penasaran. Dia jawab. Suatu malam dia bermimpi ke Tuan Bashir, bulan tafsir dan bangun langsung bisa mengajar tafsir. Ada cemot Pak Asari makna haram. Pak Asari mulai jadi guru, termasuk guru Pak Maimun, guru petanya Pak guru bahasa dan sastra Indonesia. Tak mimpi jareng gula di dunia nyata ban beliau. Mohon maaf saya tidak suka di dunia mimpi ya. Oke, ceng pancing nih Pak Hudi. Saya bercerita orang lain, saya tidak mau bercerita tentang diri saya sendiri. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa saya ceritakan. Jadi ini nak ya. Jadi dia bercerita ke saya, suatu malam dia bermimpi beliau, bulan tafsir besoknya bisa membaca, bukan hanya bisa membaca, tapi bisa mengajar tafsir. Dan itu ditunjukkan karena ketemu saya 2 kali kemudian. Anaknya mondok tidak di mondok di sini, anaknya tidak mau katanya, kurang salaf di sini katanya. Betul, laki itu akhirnya mondok neng Ekelabeen. Itulah. Jadi ya inilah, ini yang ingin saya katakan apa? Bahwa santri walaupun sudah menjadi alumni, tapi secara rohaniyah tidak pernah ditinggalkan oleh masyayikh kita. Itu harus ada keyakinan. Yang penting kamu nyambung dengan beliau. Kalau kamu tak nyambung dengan beliau, tekak beliau nyambung nggak sampean, tidak sinyal yang sampean, ya tak ada. Nomor yang Anda tuju, seni ke Bapak. Makanya kita harus punya tower. Dengan cara apa? Berfatihah kepada para masyayikh pondok pesantren An-Naqoyah ini. Sehingga jalinan rohaniyah itu akan terus tersambung, akan terus terhubung sampai kita nanti bersama-sama masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sebagai pengantar. Saya mohon maaf dan ikuti acara sesi pertama ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.